yaitu tentang resep mudah, ya, resep mudah untuk berhasil mendidik anak melalui kisah Imran. Buka Qurannya. Ini saya kasih rumusnya, gitu ya. Kasih ini kayak rumus matematika ini. Ya, kita buka ya. Dari mulai ayat 35. Ayat 35 Allah SWT menyampaikan tentang kisah kehamilan. Kisah kehamilan yang dikandung oleh bundanya Maryam, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ini hamil. Kemudian setelah itu dia berdoa, ya Allah, saya bernazar, saya bersumpah atas namamu, bahwa bertekad bahwa nanti kalau ini lahir mudah-mudahan jadi pengabdimu di Baitul Maqdis. Maka terima dari aku ya Allah, sungguh engkau innaka antas samiul alim, sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian lahir. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian ketika melahirkan, Maryam laporan sama Allah, ya Allah, ternyata perempuan, karena bayangan dia laki-laki. Makanya jadi pengabdi masjid itu kalau perempuan sulit, tidak bisa, karena begitu haid ya nggak bisa masuk, kan gitu ya, terus terusnya. Maka bayangannya laki-laki, tapi kemudian ternyata lahir perempuan, maka laporan, ya Allah, lahir perempuan. Allah menjawab, Allah lebih tahu ya apa yang kau lahirkan, karena Allah juga yang memutuskan. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini jelas nih, kalimat Quran ini jelas, tidak usah diputar-putar bolak-balik, susah tafsir enggak. Sudah jelas, clear, jelas, nyata, tidak perlu tafsir panjang lebar, laki tidak sama dengan perempuan. Itu jelas. Ya. Kalau tidak sama tentu kita harus tahu perbedaan di mana dan bagaimana cara bersikap mendidik yang berbeda itu. Dan saya memberi dia nama Maryam, dikasih nama yang baik. Maryam itu artinya menurut bahasa mereka itu artinya adalah hamba Allah, wanita hamba Allah. Maryam, kemudian aku berlindung, memintakan perlindungan kepadamu ya Allah untuknya, ya, supaya dia dilindungi, dan keturunannya nanti, lihat dia sudah bicara keturunan. Mudah-mudahan nanti Maryam ini ketika punya keturunan juga kau lindungi, jadi dia dan anak keturunannya kau lindungi dari setan yang terkutuk. Nah itu tentang bagaimana seorang orang tua ini, seorang bunda itu menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillahi innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Allah menerimanya. Jadi Maryam diterima Allah dengan penerimaan yang baik, kemudian Allah tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Wa ambataha itu tumbuh. Ditumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Kemudian wa kaffalaha Zakaria, diasuh oleh Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk, ini pindah pengasuhannya ke Zakaria. Dan perlu diketahui Zakaria alaihissalam itu punya hubungan kekerabatan ya, dengan Maryam. Jadi setiap Zakaria masuk ke mihrab itu tempat sholatnya Maryam. Jadi Maryam sudah mulai menjadi wanita yang beribadah. Setiap masuk melihat ada rizki. Rizki di samping Maryam. Sebagian dari tafsir mengatakan itu adalah buah. Yang buahnya itu tidak ada pada musimnya. Jadi mau dicari di luar pun nggak ada yang jualan itu, karena memang tidak ada, sedang tidak musimnya kok ada di sini. Maka Zakaria bertanya, ini aneh nih, ya. Dan Zakaria kan juga tidak merasa memberi, karena memang nggak ada musimnya. Maka pertanyaannya, dari mana kau dapat ini Maryam? Jawabannya dari Allah, kata Maryam. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa dihitung. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah kemudian Zakaria itu berdoa pada Rabbnya. Mendengarkan kalimat tadi itu langsung, lah ini Zakaria luar biasa. Maryam seperti ini, saya ya Allah, mau doa saya ini sekarang. Kau berikan keajaiban luar biasa pada Maryam, maka saya sekarang minta pada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Ini doanya Zakaria. Ya Allah, berikan untukku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Sekarang saya berikan kalimatnya. Ini rumus didik anak muda. Rumus mudah didik anak dengan surat Maryam, dengan surat Ali Imran. Yang pertama adalah, lihat, ayat 35, ayat 35 dan ayat 36, itu kalau diringkas menjadi begini bunyinya, bahwa ini orang tua menjalankan tugas sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya sekemampuan dia. Saya ulangi kalimat saya. Jadi orang tua menjalankan tugasnya sebagai orang tua sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Itu satu tuh. Ya, jadi pokoknya yang maksimal tugasnya tadi ya Maryam ya doa, ngasih nama yang baik, memintakan perlindungan. Itu tugas orang tua, jalankan dengan baik itu. Tugas orang tua. Satu ya, itu jalankan itu dulu. Kalau sudah seperti itu kita jalankan, ini kan amal ya, mendidik anak itu amal. Jadi saudariku gini, didik anak itu yang harus kita bayangkan adalah ini amal soleh yang harus diterima Allah. Nanti dimudahkan didik anak itu. Kalau bayangin kita hanya, pokoknya didik anak, bagaimana nanti sukses, bagaimana dia bekerja, di mana dia, itu susah didik anak kayak begitu tuh. Memudahkan didik anak itu adalah, bayangkan bahwa ini adalah saya yang didik anak, berlelah-lelah didik anak itu adalah merupakan amal, ibadah yang harus diterima Allah. Kita semua tahu kan, amal ibadah itu untuk diterima Allah syaratnya dua, kita semua sering ngaji itu. Satu, ada ilmunya, dua, yang kedua ikhlas. Ya, ikhlas dan sesuai dengan ilmu. Udah dua itu. Nah, makanya itu bagaimana kita sudah capek-capek didik keluarga, ya kan, mengasuh keluarga, terus gak ada ilmunya, terus nanti sudah lelah gak jadi nilai ibadah itu. Jadi harus tahu ilmunya dan harus ikhlas. Nah, kalau sudah begini tugas dilaksanakan dengan baik, dengan sesuai dengan ilmu dan dengan penuh keikhlasan, maka itu kalimat pertama sudah ya, masuk ke kalimat kedua. Itu ayat yang ke 37. Ayat 37 itu, maka Allah menerima. Kalau sudah Allah terima itu enak. Jadi amal soleh kita ini kalau sudah diterima oleh Allah, dinyatakan bahwa ini amal sudah lulus, Allah terima, Allah kasih pahala, maka itu sudah enak sekali. Jadi Allah terima. Jadi harus sampai Allah terima. Itu yang kedua itu. Nah, dari mana Pak kita tahu kalau amal terima? Ya tadi kita nggak tahu. Tetapi syaratnya dua tadi. Ilmu, mari kita cari ilmu tentang didik keluarga. Yang kedua ikhlas. Ikhlas karena Allah SWT. Dua itu. Nah, ini artinya di amal kita jalankan sebaik-baiknya, diterima Allah SWT. Kalau sudah diterima oleh Allah, nanti enak. Wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah akan menumbuhkan dengan pertumbuhan baik. Biarkan sampai Allah terima. Karena kalau sudah Allah terima, kita tidak kerja sendirian. Tapi Allah yang akan mendidik dan menumbuhkan anak-anak kita. Ya, itu yang ketiga tuh. Jadi laksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai orang tua. Kemudian sampai yang kedua Allah menerimanya. Kalau sudah Allah terima sudah mudah karena Allah yang berikan janji wa ambataha, Allah yang menumbuhkan. Nabatan dari kata nabati, bahasa Indonesia sekarang ya, nabat itu tumbuhan. Ya, artinya Allah tumbuhkan itu segala hal termasuk Allah didik tuh. Enak, Masya Allah. Kita kalau didik sendiri apalagi zaman sekarang nih, didik anak-anak karena nggak kuat kadang-kadang gitu ya. Masya Allah, anak-anak lebih ahli dalam masalah gadget dan dunia medsos dibandingkan bapak ibunya yang ketinggalan zaman, ya kan? Akhirnya kita tidak tahu mereka lagi ada di dunia mana ya sebenarnya hari ini. Kalau Allah yang mendidik itu Masya Allah. Kalau kita yang mendidik lah, kita ini kemampuannya seberapa? Ilmu pas-pasan, kesolehan pas-pasan. Anak kan tidak mungkin Anda pasangin microchip di sini biar kebaca di mana posisinya, ya kan? Tidak mungkin. Anda mau awasi pakai CCTV begitu? Tidak mungkin. Maka yang ada adalah ya Allah, minta ini kau terima. Kalau sudah Allah terima, maka Allah kasih janji, Allah yang menumbuhkan. Kalau sudah Allah yang ikut campur tuh, nanti Allah hadirkan. Wa kafalaha Zakaria.
Maka yang ngasuh Zakaria. Lihat, Imran sudah meninggal. Perlu pengasuh. Diberi oleh Allah Zakaria. Diberi Zakaria itu nabi. Artinya Zakaria ini penggantinya ini justru ternyata lebih mulia daripada ayahnya. Maka boleh kita bunyikan. Kalau sudah Allah yang mengatur, Allah yang mendidik, maka Allah akan menghadirkan atau menambal kekurangan kita dalam mendidik anak. Maryam kurangnya apa? Gak ada bapaknya. Ibunya single parent, sulit didiknya. Ya, Allah hadirkan pengasuhnya, bahkan bukan sembarang pengasuh, lebih baik daripada ayahnya. Karena Zakaria adalah nabi. Jadi Allah tambal kekurangan kita. Itu rumus berikutnya. Jadi kalau sudah Allah didik, kalau sudah Allah ambil tuh, kita kan punya kekurangan. Mungkin kita kurang ilmunya. Punya ilmu, kurang solehnya. Ada yang ilmunya kurang, soleh juga nggak jelas. Gitu. Itu ya ada juga. Jadi makanya kalau sudah begitu, ya sudah ya Allah banyak kekurangan saya. Ketika banyak kekurangannya, tadi sudah pokoknya amal ini sampai harus Allah ridho, sampai Allah terima, nanti kemudian Allah akan tambal kekurangan kita di mana? Dengan cara Allah SWT. Kita tidak tahu bagaimana Allah menghadirkan solusi itu. Sudah ya? Kalau sudah ditambal, terus ditambal tuh berarti sudah nggak ada yang bolong. Ya. Kalau sudah tidak ada yang berlubang, berarti sudah bagus, sudah sempurna. Tidak ada yang berlubang, tidak ada yang bocor, sudah sempurna, tinggal hasil. Ini sama dengan, ya. Tadi itu urutan 1, 2, 3, 4 urutan, kemudian itu sama dengan sekarang. Apa hasilnya? Apa sama dengannya? Ini kalau sudah sempurna nih semua variabel yang sudah kita punya termasuk Allah tambal tadi itu sudah, maka ada sama dengan. Apa hasilnya? Hasilnya 2. Hasilnya adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qalat ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini kalau saya boleh buat kalimat lain bahwa hasil pertama adalah Allah berikan keajaiban pada anak kita. Tuh, itu hasilnya. Ajaib kan Allah memberikan makanan, rezeki yang tidak ada pada musimnya. Tidak sulit buat Allah. Gitu. Jadi Allah memberikan keajaiban pada hasil didik kita. Nah itu, didik kita akan bukan cuma bagus, bukan cuma sukses, tapi ajaib. Dan ajaib itu sama persis dengan akhir surat Al-Fat. Persis sama. Ya, karena ketika Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabatnya, Allah ibaratkan juga seperti tanaman. Kazara'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Jadi pohon yang mulai tunas terus tumbuh besar-besar, kokoh besar. Kemudian yu'jibuz zurra, mengagumkan penanamnya. Jadi mengagumkan, itu artinya ajaib. Gitu ya. Hasil didikannya ajaib. Bukan cuma bagus, ajaib. Yu'jib dari kata ajaib. Ajib. Yu'jib dari kata ajaib. Itu. Jadi juga sebenarnya tolak ukur gitu. Tolak ukur. Jadi kalau kita didik anak, apa bahasanya bagus? Bagus tuh boleh nggak kita naikkan? Harus ajaib. Gitu. Ajaib ya. Ajaib dengan ukuran zaman kita hari ini. Harus jadi anak yang istimewa. Maka tidak ada tempatnya ketika kita, anak saya kok begini, itu masih salahnya agak serius di belakang. Nanti begini, kalau sama dengan itu tidak begitu, maka ini harus diurut ke belakang di mana salahnya nih. Di ujungnya nanti pasti ada kesalahan ketika orang tua tidak serius, tidak fokus, tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Baik, itu hasil pertama ya, keajaiban pada anak didik kita. Yang kedua adalah ayat 38 itu. Yaitu hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah Zakaria berdoa, Zakaria minta anak kan, minta anaknya, kemudian Allah kabulkan karena ayat 39-nya langsung nanti disampaikan bahwa malaikat Allah kirim fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kabulkan dapat anak namanya Yahya. Baik. Itu kalau boleh saya kasih kalimat, hasil nomor 2-nya adalah keajaiban pada pendidiknya. Itu kita orang tuanya yang didik umpamanya. Atau kita didik orang lain, anak orang lain, gitu ya. Kayak Zakaria bukan anaknya ini. Tapi ini bukan anaknya, ini adalah kerabatnya. Karena dia yang mendidik anak hebat itu, maka dia boleh berharap dapat kehebatannya.
Jadi hasilnya dua. Satu keajaiban pada anak didiknya. Yang kedua adalah keajaiban bagi pendidiknya. Udah? Mudah kan? Itu resepnya didik anak. 4 hal. Saya ulang sekali lagi ini sebagai penutupnya. Yang pertama adalah jalankan tugas sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Yang kedua, dia harus menjadi amal yang sampai diterima Allah. Yang ketiga, kalau sudah diterima Allah, Allah langsung yang akan menumbuhkannya. Jadi kita ini Masya Allah terbantu oleh Allah. Yang keempat adalah kalau sudah Allah yang mendidiknya, maka kekurangan akan ditambal. Baru sama dengannya keajaiban pada anak didik dan keajaiban pada bagi kita yang mendidiknya.